kita lanjutkan sekarang mengenai representasi matematis umum ya, representasi matematis umum untuk sinyal sinusoid. Di sini saya contohkan sinyal sinusoid ya, yang umum diperlihatkan adalah pertama kita harus menunjukkan nilai maksimum sinyalnya berapa, kemudian bentuk sinyalnya apa, apakah sinus apakah kosinus ya. Kemudian tentunya variabel bebasnya baik dalam sudut maupun dalam waktu. Nah, yang di sebelah kiri ini adalah sketsa grafiknya. Perhatikan, harus ada nilai maksimumnya ya. Kemudian harus ditunjukkan koordinat mendatarnya itu untuk variabel apa gitu ya. Nah, contohnya misalkan sinyalnya adalah sinyal arus ya, maka kita akan menunjukkan seperti ini. Jadi I sama dengan IM sin omega T. IM itu adalah nilai maksimum arus, kemudian sin omega T berarti bentuk dari sinyalnya adalah sinyal sinus ya. Kemudian variabel mendatarnya bisa omega T, bisa alfa. Kalau alfa sudut biasanya ya. Kemudian kalau untuk tegangan ya kita gunakan simbol E. Nah, bentuk I sama dengan itu kalau mau ditulis lengkap ya, I dalam kurung T ya, menunjukkan bahwa I ini adalah satu fungsi ya dari variabel bebas T yang menunjukkan nilai sinyal I atau E kalau yang di bawah itu nilainya berapa tergantung dari berapakah T atau kapankah nilai sinyal tadi dilihat. Nah, sekarang selain parameter itu ya, kita mau melihat ada parameter yang disebut dengan fasa ya, fasa dari sinyal sinusoid. Nah, beda fasa, nah itu nanti akan kalian sering temukan di dalam analisis rangkaian listrik. Coba perhatikan sinyal yang di atas ini adalah sinyal sinus ya, dengan amplitudo AM, kemudian sinus omega T ya, omeganya periode angularnya ya, frekuensi angularnya itu omega, kemudian bandingkan dengan yang di bawah. Nah, di bawah ini mirip ya, bukan mirip, ini sebenarnya sama ya, hanya gambarnya aja penampilannya kurang beda, tapi ini sama. Karena apa? Karena amplitudenya sama ya, bentuknya juga sama-sama sinus gitu ya, kemudian omeganya juga sama-sama omega ya, omega T. Hanya yang berbeda apa ya, jadi antara atas dan bawah ini amplitude sama, amplitude maksimumnya sama, sinyal sinus juga sama-sama sinus, kemudian frekuensi sudutnya juga sama-sama omega. Bedanya adalah di sini ya. Jadi nilai 0 sinyal kalau kita anggap sebagai ini adalah permulaan sinyal, antara yang di atas dan yang di bawah beda mulainya ya. Jadi kalau yang di bawah itu ternyata lebih duluan ya, atau di kiri sebesar theta derajat ya. Nah, sinyal yang di bawah ini itu bisa dituliskan persamaan matematisnya adalah AM sin omega T plus theta. Perhatikan ya, jadi pada sin yang di atas sin omega T, yang di bawah sin omega T plus theta, maka kita katakan antara sinyal yang di atas dan sinyal yang di bawah kiri ini berbeda sebesar atau berbeda fase sebesar theta derajat atau sebesar theta ya. Nah, lalu yang mana yang duluan nih? Yang atas apa yang bawah? Nah, untuk sinyal yang di kiri yang di bawah itu sinyalnya duluan ya. Dia lebih dahulu mulai dibanding sinyal yang di atas yang mulainya baru saat titik origin. Ini yang di sebelah kiri udah mulai ya, sehingga sinyal yang di kiri bawah ini sering dikatakan sinyalnya mendahului sinyal yang di atas dengan beda fase sebesar theta ya. Kemudian sekarang untuk sinyal yang di kanan. Nah, sinyal yang di kanan itu juga sama-sama amplitude maksimumnya AM, kemudian frekuensi sudutnya sama-sama omega, tetapi ya kita lihat juga bedanya saat nilai sinyal 0 itu juga berbeda posisi ya. Jadi kalau di atas ini ya sinyalnya saat
titik origin ya nilai sinyalnya 0, sedangkan yang di bawah itu ternyata agak ke kanan dikit ya, baru dia punya nilai 0 ya. Nah, untuk sinyalnya di kanan ini, kanan bawah ini ya, kita tuliskan persamaan matematisnya adalah AM sin omega T min theta. Perhatikan ya, ini juga berbeda fase dengan sinyal yang di atas ya, berbeda fase sebesar theta. Mana yang duluan? Yang duluan adalah sinyal yang di atas. Jadi sinyal yang di bawah ini terbelakang ya, atau ketinggalan dari sinyal yang di atas ini dengan beda fase sebesar theta. Oke, demikian ya tentang beda fase. Nah, sekarang dari situ kita tahu bahwa antara sinyal sinus dan kosinus itu sebenarnya sinyal yang sama ya, hanya bedanya apa? Bedanya dimulai ya, mulainya sinyal kosinus itu terlebih dahulu, sehingga kalau sinyal sinus itu saya geser ke kiri atau kita mulai duluan 90 derajat, itu akan jadi sinyal kosinus. Nah, kita punya rumus identitas trigonometri di sini. Atau sebaliknya, kalau sinyal kosinus ini saya geser ke kanan 90 derajat, maka akan jadi sinyal sinus. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian frekuensi radian tadi ya, atau frekuensi sudut dengan frekuensi sinyal itu hubungannya adalah ini ya. Jadi omega sama dengan 2 pi f ya. Kemudian pi itu bisa dalam bentuk radian sebesar 3,14 atau dalam bentuk sudut atau dalam nilai sudut sebesar 180 derajat. Oke, ya, ini konversi saja dari radian ke degree, degree ke radian dan seterusnya ya. Oke. Kemudian, nah ini contoh soalnya ya, ada satu sinyal yang di sebelah kiri ini menunjukkan kalau dalam bentuk radian gitu ya, frekuensi radialnya atau frekuensi sudutnya adalah 50 radian per sekon. Nah, kalau di dalam frekuensi sinyalnya yang di grafik sini berapakah F frekuensi dan berapakah periode atau T ya, kita tinggal masukkan aja ya. Jadi T sama dengan 2 pi per omega ya, 2 pi dibagi 500 radian per sekon, kita dapatkan 12,57 milisekon. Nah, jadi satu bentuk gelombang penuh itu perlu waktu 12,57 milisekon. Kemudian kalau frekuensi itu sama dengan 1 per T, ya sudah, masukkan saja ya. Sama dengan di sini dalam kasus ini 79,58 Hz. Nah, nanti kalian coba sendiri ya. Oke. Kemudian contoh nomor 4, misalkan kita diminta di sini berarti apa? Menentukan nilai sinyal ya, nilai sesaat sinyal saat alfanya 40 derajat dan 0,8 pi. Nah, kita tinggal masukkan aja ya. Nah, kemudian hanya yang harus diingat yang 0,08 pi, kalau kalian menggunakan radian ya modenya harus mode radian dan pi-nya adalah 3,14 atau 22/7, atau kalau mau dikonversi ke dalam sudut ya boleh ya. Jadi pi itu 180 derajat kalau dalam sudut. Nah, kalau 0,8 pi ya berarti 144 derajat. Nah, kemudian kita tinggal masukkan saja ya. Gampang ya. Jadi kita lihat di sini bahwa ya, kalau frekuensi sudutnya itu turun atau kecil, maka frekuensi sinyalnya juga kecil, sedangkan periodenya meningkat. Kemudian kalau kita lihat di bawah ini frekuensi sudutnya lebih tinggi ya. Jadi frekuensi sudutnya itu naik, maka frekuensi sinyalnya juga naik. Nah, sedangkan periodenya ini harusnya turun ya. Turun. Nah, salah ini. Decrease harusnya. Oke. Ya, harus turun frekuensi naik, maka periodenya turun. Oke, ya. Jadi ini saya sudah koreksi ya. Oke. Kemudian, nah sekarang diminta untuk membuat sketsa sinyal ya. Jadi menggambarkan sinyal
Tapi di sini ada 3 macam yang diminta ya. Jadi untuk sumbu mendatar itu dalam alfa, dalam derajat, kemudian dalam radian ya, sudut juga tapi dalam radian, dan yang C dalam waktu atau sekon. Nah, gimana gambarnya? Oke, kalau A ya gampang saja ya. Pokoknya kalau sinyal sinus ya, itu kalau dalam satu cycle pasti sudutnya 360 derajat, itu sudah pasti gitu ya. Demikian juga kalau di dalam radian ya, pasti satu cycle sebesar 2 pi radian ya kan, ini sudutnya tidak digeser-geser. Oke ya. Nah, sekarang yang mungkin yang berbeda adalah yang harus kita agak menghitung sedikit. Kalau kita tuliskan atau kita gambarkan di mana koordinat mendatarnya dalam waktu. Lalu bagaimana? Kan kita tidak tahu tuh ya, satu periode berapa sekon. Nah, kita gunakan ini ya. Dari persamaan sinyal kita dapatkan bahwa omega sebesar 314. Jadi bagaimana? Ya sudah, kita tinggal tentukan saja ya. Kita cari dengan menggunakan rumus ya, bahwa periode sama dengan 2 pi per omega ya. Tadi omeganya 314 pendekatan ini ya, maka 2 pi nya kita dekati dengan 3,14, maka kita dapatkan periodenya adalah sebesar 20 milisekon. Nah, berarti nanti kalau ini dalam T ini 20 milisekon. Lalu apa? Ya udah, berarti ini 10 milisekon ya. Kemudian ini 5 milisekon, ini 15 milisekon dan seterusnya ya. Sehingga sketsa sinyal kita akan menjadi bentuknya seperti ini. Nah, ini ya, ini sketsa sinyal kita di mana sumbu mendatarnya menunjukkan variabel waktu. Oke, nah ini juga nanti tinggal dihitung saja ya. Nah, ini ya soal nomor 7. Contoh soal nomor 6 tadi lewatkan saja karena itu tidak lengkap soalnya ya. Oke, soal nomor 7 ini diminta untuk menunjukkan antara pasangan sinyal ini apa sih bedanya gitu ya, atau hubungannya bagaimana. Oke, kalau yang A gampang saja ya, dua-duanya sinyal sinus, yang satu amplitudenya 10, yang satu amplitudenya 5 gitu ya, sama-sama frekuensinya omega, hanya beda di sini, beda fase ya. Oke, jadi kalau sinyal V ya, itu sinyal sinus biasa, tapi saya geser karena ini plus ya, geser ke kiri 30 derajat. Kemudian sinyal I ya, sinyal sinus, tapi ini digeser ke kiri 70 derajat, sehingga ada beda fase sebesar 40 derajat ya, sehingga dikatakan bahwa sinyal I itu mendahului sinyal V sebesar 40 derajat, atau dikatakan I leading 40 derajat dari V, atau sinyal V terbelakang 40 derajat dari sinyal I, atau kita katakan sinyal V lagging 40 derajat dari sinyal I. Oke, demikian seterusnya ya. Nah, mungkin yang perlu agak dipikirkan adalah soal nomor C, D, dan E ya. Oke, soal nomor C ini kita dapatkan, oh kok beda ya, yang satunya itu kosinus, I-nya kosinus, V-nya sinus. Nah, tapi kita harus ingat rumus identitas trigonometri ya, bahwa sinyal sinus atau sinyal kosinus itu bisa di-interchange gitu ya. Jadi kita bisa ubah dari kosinus menjadi sinus ya. Kalau sinyal kosinus itu merupakan sinyal sinus yang digeser ke kiri 90 derajat, sehingga ini kalau saya mau ubah ke dalam sinyal sinus, saya harus menggeser ke kiri 90 derajat ya. Sehingga saya dapatkan I kalau dalam sinus, I sama dengan 2 sinus omega T plus 100 derajat. Nah, mana nih I? Nah, ini plus berarti ke kiri 100 derajat ya.
kemudian sinyal V-nya ke kanan 10 derajat. Nah, ke kanan 10 derajat ya. Sehingga beda antara I dan V berapa? 110 derajat ya. Jadi kita katakan di sini bahwa sinyal I ini leading atau mendahului sinyal V 110 derajat ya. Atau kita katakan sinyal V terbelakang dari sinyal I ya, dengan beda fase sebesar 110 derajat, atau V lagging ya, 110 derajat dari sinyal I. Oke, demikian ya. Nanti yang D dan E silakan dikerjakan ya, bisa ditunjukkan di komen ya, untuk saya lihat sudah paham atau belum. Baik, untuk hari ini saya cukupkan sampai sekian. Kita ketemu lagi insya Allah di lain waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.